Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom Aleinokulam. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas tentang Yesus secara khusus, namun kita akan membahas tentang sejarah bagaimana teologi berkembang ya teman-teman, dari Esa atau tunggal menjadi Tritunggal ya teman-teman. Di dalam Tanakh atau perjanjian baru atau perjanjian lama maksud saya teman-teman, konsep teologi yang diajarkan atau yang ditawarkan adalah pencipta langit dan bumi, Elohim itu adalah satu teman-teman. Namun kita temukan bahwa di dalam kata atau istilah yang dilekatkan kepada sang pencipta itu adalah Elohim teman-teman. Seringkali ditemukan sang pencipta itu disebut sebagai Elohim, yang seolah-olah menggambarkan sebuah kejamakan. Tidak teman-teman, di dalam konsep teologi perjanjian lama atau konsep Tanakh atau konsep Torah, di sana walaupun Elohim itu bersifat jamak, namun pada hakikatnya Hashem itu adalah tunggal teman-teman. Mengapa disebut dengan Elohim? Kata Elohim ini adalah mengartikan sebuah keagungan, kebesaran, kemuliaan, pujian, hormat, semuanya itu diberikan hanya kepada Hashem atau Yod-Heh-Vav-Heh ini teman-teman. Sebabnya orang-orang Yahudi akan menyebut Hashem itu adalah Elohim dengan sebutan Elohim, karena keagungan dan kebesaran itulah yang menyertainya, menyebut Hashem sebagai Elohim. Walaupun ada juga kita temukan Eloah atau El ya, seperti Eloah itu terdapat dalam kitab Daniel dan kitab lainnya seperti Zakaria dan seterusnya. Namun El juga kita bisa temukan di beberapa ayat di dalam kitab Tanakh ini teman-teman. Namun lebih banyak Elohim. Jadi sekali lagi, konsep teologi di dalam perjanjian lama atau Tanakh adalah, atau Torah juga adalah, pencipta itu satu. Tiba pada perjanjian baru teman-teman, konsep ketuhanan ini agak sedikit unik teman-teman. Uniknya adalah perjanjian baru atau dalam bahasa Ibrani disebut Habrit Hakadashah menawarkan sebuah konsep teologi bahwa sang pencipta itu telah datang ke dunia ini dalam wujud manusia atau menjelma menjadi manusia. Itu konsepnya teman-teman. Untuk tujuan apa? Di dalam tulisan-tulisan yang dituliskan oleh berbagai macam atau berbagai para penulis, mereka mengungkapkan bahwa Hashem datang ke dunia menjadi manusia, melawat manusia, adalah tujuan untuk menebus manusia atau menebus dunia ini dari dosa dan kesalahannya teman-teman. Jadi konsep teologi yang ditawarkan oleh perjanjian baru ini adalah Elohim, sang pencipta, Hashem, datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Mengapa menjelma menjadi manusia? Karena sifat Elohim yang kudus yang tidak bisa diterima oleh manusia yang berdosa. Manusia berdosa di dunia ini tidak akan mampu melihat kekudusan Hashem. Sebabnya Hashem menjelma menjadi manusia, melawat manusia agar manusia bisa melihat sang penciptanya. Seperti itu konsepnya teman-teman. Hingga
muncul perkembangan teologi, ada seorang yang bernama Arius, teman-teman. Namun konsep teologi Arius ini sedikit berbeda, teman-teman. Walaupun konsep teologi Arius ini monotheism ya, teman-teman. Namun konsep monotheism yang diajarkan atau yang diperkenalkan oleh Arius ini sangat berbeda, teman-teman, dibandingkan dengan Perjanjian Baru, teman-teman. Kalau Perjanjian Baru itu Elohim menjadi manusia, namun di dalam konsep Arius ini dia memperkenalkan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, teman-teman. Jadi Yesus itu bukan Elohim, walaupun Arius mengetahui bahwa Yesus itu memiliki pra-eksistensi atau memiliki eksistensi sebelum menjadi manusia. Dia sudah tahu, teman-teman, namun dia memperkenalkan bahwa Elohim itu adalah satu dan Yesus itu adalah ciptaan, teman-teman. Dan konsep Arius ini berbeda dengan konsep Perjanjian Baru. Itu sebabnya ditolak di teman-teman. Jadi konsep Perjanjian Baru ini sudah ada pada masa-masa di mana perkembangan kehilat-kehilat dari Yudaism bermazhab Kristen ya, teman-teman, bermazhab Hanotsrim, teman-teman. Jadi perkembangan ini dikenal di dalam jemaat atau kehilot Kristen ya, teman-teman. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah Mesikim. Lalu bagaimana bisa berkembang menjadi Trinitas, teman-teman, atau Tritunggal? Begini, teman-teman. Tertullian memberikan konsep Trinitas ini karena Tertullian melihat adanya perbedaan antara Yesus dan Elohim yang ada di langit, teman-teman, dan juga Roh Kudus. Mengapa bisa berkembang seperti ini? Baik, kita akan simak penjelasannya. Di dalam perkenalan teologi oleh Tertullian ini, teman-teman, Tertullian melihat bahwa Elohim yang ada di langit berbeda dengan Yesus, teman-teman. Dan Yesus pun disebut dengan sebagai Elohim atau ilah ya, teman-teman, atau Eloah ya. Saya sulit untuk menerjemahkan. Saya tidak menggunakan kata Allah ya, teman-teman. Namun lebih tepatnya Elohim lah, seperti itu, teman-teman. Jadi Hashem dan Yesus ini diperkenalkan sebagai dua sosok yang berbeda, teman-teman. Namun mereka satu. Demikian juga mengapa Roh Kudus ini juga disebut sebagai Elohim, teman-teman. Ini yang menarik, teman-teman. Mengapa Roh Kudus disebut sebagai Elohim? Karena Roh Kudus ini dikenal sebagai sosok yang menuntun orang dalam kebenaran, teman-teman. Perhatikan sekali lagi, Roh Kudus ini dianggap sebagai Elohim karena ia dikenal sebagai pembimbing orang dalam kebenaran, menginsafkan orang dari dosa, membuat orang mengenal Torah. Yang lainnya, pekerjaan Roh Kudus adalah menyertai orang-orang yang percaya, teman-teman. Artinya, Roh Kudus ini bukanlah sebuah benda, teman-teman, melainkan oleh Tertullian dianggap sebagai sosok ilahi atau Elohim. Namun mereka
bertiga ini menjadi satu. Memang tidak tampak jelas teman-teman kinerja Roh Kudus ini di dalam tulisan Perjanjian Baru. Namun sepertinya banyak kita temukan teman-teman. Sebagai contoh, diperkenalkan bahwa jika menghujat Roh Kudus, maka dosanya tidak akan diampuni. Artinya bahwa Roh Kudus itu bukanlah suatu objek benda teman-teman, melainkan dia juga adalah subjek yang berpredikat ilahi atau Elohim teman-teman, seperti itu. Itu sebabnya konsep Trinitas ini akhirnya berkembang teman-teman hingga sekarang ini di dalam sebuah komunitas atau komunitas-komunitas yang disebut dengan Nasrani atau Kristen teman-teman. Ada yang sedikit terlupakan, ajaran Arius ini yang dikenal dengan Arianisme ini masih berkembang hingga sekarang ini teman-teman. Dan kelompok-kelompok yang mengembangkan konsep Arianisme ini atau konsep Arius ini bahwa Yesus adalah ciptaan, adalah Saksi Yehova dan Mormon, dan sebenarnya ada beberapa kelompok lagi yang namun saya tidak sebutkan. Namun di dalam aplikasinya itu tertulis Saksi Yehova dan Mormon teman-teman. Kembali lagi ke konsep Trinitas tadi ya teman-teman. Jadi itulah yang menyebabkan Trinitas ini ada teman-teman. Mengapa? Karena Roh Kudus ini dikenal sebagai sosok subjek yang melakukan predikat teman-teman. Seperti tadi, mengisahkan orang, membimbing orang dalam kebenaran, menuntun orang, mengajarkan Torah, memberikan kuasa, dan sebagainya teman-teman. Bahkan kalau dihujat, katakan di sana tidak akan diampuni dosanya teman-teman. Nah, itulah yang diajarkan bahwa konsep Trinitas ini ada hingga sekarang ini. Bagaimana teman-teman bisa memahaminya? Demikianlah yang bisa saya sampaikan dengan kata-kata teologi sederhana teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Bila teman-teman senang dengan pengetahuan ini, teman-teman boleh klik tombol subscribe dan aktifkan ikon loncengnya dan berikan komentar-komentar yang positif tentang pengetahuan ini ya teman-teman. Sampai jumpa. Lehi Traot.